Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A2 Keperawatan semester 1. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan dosen pengampu Nurse Mega Lumingkewas Eskep Mkes. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 13 orang yang masing-masing bekerja sama untuk pembuatan video ini. Oke, saya Flora Veronica Kalumata yang akan memandu video presentasi kami pada saat ini. Sebelum kami masuk lebih dalam untuk pembahasan materi kita pada saat ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Di sini saya akan membawa materi yaitu menghindari bahaya lingkungan dan menghindari cedera orang lain. Kebutuhan rasa aman dan nyaman sebagai berikut. Pertama, perawat mampu melindungi klien dari trauma dan melindungi klien dari bahaya yang mungkin timbul. Kedua, melindungi dari banyak faktor yang membuat klien tidak merasa nyaman dan aman. Seperti contoh lingkungan, Henderson mendefinisikan lingkungan sebagai seluruh faktor eksternal dan kondisi yang memengaruhi kehidupan dan perkembangan manusia. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan aspek lingkungan. Ada 6 hal. Yang pertama, individu yang sehat mampu mengontrol lingkungan mereka, namun kondisi sakit akan menghambat kemampuan tersebut. Dan yang kedua, perawat harus mampu melindungi pasien dari cedera mekanis. Dan yang ketiga, perawat harus memiliki pengetahuan tentang keamanan lingkungan. Dan yang keempat, dokter menggunakan hasil observasi dan penilaian perawat sebagai dasar dalam memberikan resep. Dan yang kelima, perawat harus meminimalkan peluang terjadinya luka melalui saran-saran tentang konstruksi bangunan dan pemeliharaannya. Dan yang keenam, perawat harus tahu tentang kebiasaan sosial dan praktik keagamaan untuk memperkirakan adanya bahaya. Pelayanan terhadap pasien. Menurut Henderson, hubungan perawat dan pasien terbagi dalam 3 tingkatan, mulai dari hubungan yang sangat bergantung hingga hubungan yang sangat mandiri. 1. Perawat sebagai pengganti atau substitut bagi pasien. Kedua, perawat sebagai penolong atau helper bagi pasien. Ketiga, perawat sebagai mitra atau partner bagi pasien. Saya akan membahas tentang berkomunikasi dengan orang lain untuk mengungkapkan perasaan emosi, kebutuhan, ketakutan, atau pendapat. Manusia individu sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jiwa dan raga adalah satu kesatuan. Lebih lanjut lagi, individu dan keluarganya dipandang sebagai unit tunggal. Setiap manusia harus berupaya untuk mempertahankan keseimbangan fisiologis dan emosional. Hubungan perawat-pasien, 3 tingkatan hubungan perawat-pasien dapat dikenali. Mempercayai keimanan atau ketuhanan menurut Vergena Henderson, yaitu manusia mempunyai keyakinan atau mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Manusia memiliki pandangan hidup, manusia mempunyai semangat hidup yang sejalan dengan keyakinan yang dianut. Dan juga manusia memiliki keimanan, karena dengan beriman manusia berpegang teguh kepada Tuhan yang Maha Esa. Iman juga adalah wujud keyakinan atau kepercayaan. Hal ini tentunya perlu dipahami oleh setiap orang karena sangat penting dalam menentukan jalan hidup. Dan jika dikaitkan dalam bidang keperawatan dasar, menghormati klien dalam memenuhi kebutuhan spiritualnya, dan meyakinkan pasien bahwa kepercayaan
keyakinan dan agama sangat berpengaruh terhadap upaya penyembuhan dan juga kita dapat menghargai agama pasien. Pekerjaan dan penghargaan menurut Virginia Henderson. Manusia memerlukan bekerjasama dengan orang lain untuk memenuhi kehidupan dan tuntutannya. Dalam sistem sosial, pandangan individual, kelompok, dan masyarakat yang dipengaruhi oleh kebudayaan. Manusia dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan beradaptasi dengan lingkungan. Dan juga dalam sistem sosial, manusia dituntun untuk bertingkah laku sesuai dengan harapan dan norma yang dilahirkan di masyarakat. Dan jika dikaitkan dengan keperawatan, maka penilaian terhadap interpretasi terhadap kebutuhan klien sangat penting, di mana sakit bisa menjadi lebih ringan apabila seseorang dapat terus bekerja. Dan jika kita sebagai perawat bisa lebih meningkatkan kualitas kerja agar pasien lebih merasa aman dan nyaman. Akan hiburan dan rekreasi. Rekreasi menurut Virginia Henderson adalah salah satu kebutuhan dasar manusia atau yang disebut KDM. Seorang mendapatkan kebahagiaan, kesehatan fisik dan jiwa melalui rekreasi. Namun banyak di antara kita yang tidak dapat memenuhi KDM tersebut karena mereka tersita untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan mereka. Rekreasi diartikan sebagai penyegaran kembali pikiran dan fisik. Faktor yang mempengaruhi rekreasi. Yang pertama, faktor sosial ekonomi. Yang kedua, faktor jenis kelamin, usia, dan keluarga. Yang ketiga, faktor ketersediaan waktu luang. Dan yang keempat, faktor pranata. Rekreasi merupakan sebuah kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Ketika melakukan kegiatan rekreasi, seseorang akan mendapatkan keputusan tersendiri. Jika kebutuhan rekreasi seseorang dapat meningkatkan kreativitasnya, menambah pengetahuan, mendapatkan kepuasan, serta kebahagiaan. Dalam rekreasi, seseorang dapat memilih rekreasi sesuai dengan yang diinginkan atau yang dibutuhkan. Rekreasi yang dapat dilakukan seseorang antara lain rekreasi edukatif dan rekreasi kultural. Manfaat rekreasi antara lain: 1. Rekreasi dapat menambahkan dan memelihara kesegaran dan kesehatan jasmani masing-masing individu. 2. Rekreasi dapat membina sikap hidup yang sehat dan membahagiakan. 3. Rekreasi dapat mengembangkan sifat-sifat manusia dan sangat mempengaruhi perkembangan kehidupan sosial, membina kerjasama dan hak-hak orang lain. 4. Rekreasi dan pencegahannya kriminalisasi adalah media penyaluran ambisi dan emosi aktivitas remaja ke arah kegiatan yang bermanfaat. 5. Rekreasi dan moral untuk menghilangkan tekanan hidup serta rasa kurang percaya diri. 6. Rekreasi dan ekonomi merupakan investasi jangka panjang untuk kesejahteraan dan perkembangan individu. Materi selanjutnya adalah belajar menemukan atau memuaskan rasa ingin tahu menurut Virginia Henderson. Belajar menemukan atau memuaskan rasa ingin tahu mengarah pada perkembangan yang normal, kesehatan, dan cara menggunakan fasilitas yang tersedia. Menurut Virginia Henderson, rasa ingin tahu dalam diri dapat membangkitkan daya pikir yang baik, namun memiliki dampak yang buruk. Contoh dampak yang baik dapat mengetahui perkembangan melalui perasaan ingin tahu dan mencari tahu hal yang diinginkan. Contoh dampak yang buruk, klien akan mengalami stres jika terlalu banyak informasi yang didapatkan dan akan menjadi beban dalam pikiran. Perbedaan sebelum sakit dan ketika sakit. Sebelum sakit, belajar sesuatu dengan membaca. Ketika sakit, belajar dengan bertanya kepada perawat yang merawatnya atau kepada keluarga yang menjaganya. Teman-teman yang baru lulus SMA, SMK, yang masih bingung mau masuk kampus mana, mari kita sama-sama dan orang masuk di kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado, khususnya Fakultas Keperawatan. Tapi bukan cuma ada Fakultas Keperawatan, ada juga Fakultas Sastra, Fakultas Hukum, Fakultas Fisik, Fakultas
Pertanian dan Fakultas Teknik. D. Jangan takut-takut mau masuk di Universitas Pembangunan Indonesia Manado karena dorong seakreditasi B. Oke, Bung Pi.